Perjalanan kali ini adalah sebuah pembelajaran bagi saya dan teman-teman. Masih sama seperti sebelumnya. Pendakian ini dimulai dari puncak Batu Roti. Yang membedakan dari pendakian kali ini adalah menambah 2 personil. Ada Denny dan Atung. Di video ini gue akan sedikit membagikan suatu cerita tentang lintas jalur dari basecamp Batu Roti buat sampai ke puncak Lalana dan puncak Galau. Tapi di sini gue tidak menemukan jalur untuk ke puncak Lalananya. Awalnya kita sudah bangga karena kita telah menemukan dari Goa Ase yang menandakan kalau jalur tersebut adalah jalur yang bisa dilalui untuk lintas ke puncak Lalana. Tapi kebahagiaan itu berakhir sudah ketika kita tidak menemukan jalur untuk ke puncak Lalana. Alhasil kita pun tersesat di dalam hutan Gunung Kapur, Ciampea. Sebuah pembelajaran dan pengalaman yang kita dapat ketika kita tersesat di gunung. Yang bisa saya ambil dari pembelajaran pendakian ini adalah jangan pernah merasa panik ketika kita tersasar di gunung. Cobalah untuk tenang dan mencari kembali jalur yang sudah kita lalui. Dan janganlah pernah takut, tetapi beranilah untuk memulai sesuatu. Karena kita tidak akan pernah tahu diri kita bila tidak pernah mencobanya. Gunung Kapur, Ciampea, Bogor. Oke, jadi sekarang gue balik lagi ke puncak Batu Roti. Jadi tujuan kali ini gue mau nembusin ke puncak Lalana dan ke puncak Galau. Jadi sebelumnya gue udah pernah kan ke puncak Batu Roti dan melewati tembusan jalur yang langsung menuju ke puncak Lalana. Jadi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Mei, gue lanjutkan ekspedisi Gunung Bogor buat ke puncak Lalana dan ke puncak Galau. Jadi treknya itu gue melewati puncak Batu Roti dulu dari basecamp Batu Roti. Nah, ketika nanti udah sampai di area camping dari Batu Roti, itu gue langsung lanjut lagi ke atas buat melanjutkan ke puncak Lalananya. Karena memang bisa lewat jalur situ. Sekalian mau explore ke Goa Ase. Karena di sini terdapat goa. Jadi kalau misalkan lewat trek sini tuh vegetasinya udah lumayan ketutup. Karena memang jarang datangnya orang ke sini. Mungkin udah sekitar 1 tahun atau 2-3 tahunan terakhir kali orang sini. Dan seperti ini, gua harus membuka jalur terlebih dahulu. Tapi di sini masih ada tanda seperti kayak cat kuning gitu. Dan masih terdapat kayak tali-tali rapia di pepohonannya. Kalau ini sih kayaknya nggak rekomendasi kalau misalkan kalian mau tembusin ke puncak Lalana dan puncak Galau lewat basecamp dari puncak Batu Roti. Sebetulnya bisa, itu kalau misalkan langsung ke puncaknya, itu ada dari basecamp puncak Lalananya dan puncak Galaunya. Jadi di setiap puncaknya itu terdapat basecampnya masing-masing. Di sini habitat monyet tuh masih banyak, dia kabur ke atas. Ini mantep banget sih, hutannya masih lebat dan vegetasinya sudah lumayan tertutup. Banyak bebatu-batuan seperti ini. Dan kita akan turun melipir entah ke kiri entah ke kanan. Sepertinya ke kanan. Jadi di sini terdapat ada 2 jalur menuju ke kiri. Itu kita naik ke atas dan menerabas tanaman liar yang sudah lumayan lebat. Dan di sini ada jalur juga, tapi kita harus melintas ke bawah, turun. Paling gue kayaknya akan ke bawah dulu, lihat jalurnya apakah ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada jalurnya, gue akan memilih jalur yang naik ke atas ke sana untuk menerabas tanaman liar itu. Soalnya di sini memang petunjuk untuk kita lintas ke puncak Lalananya itu benar-benar minim. Jadi paling cuma di pepohonan itu ada tali rapia dan mungkin seperti tadi yang ada cat warna kuning, itu menunjukkan kalau jalurnya itu benar. Begitu. Oke, tujuannya kalau misalkan mau lewat sini kita harus melihat Goa Ase terlebih dahulu. Nah, setelah itu dari situ tuh nggak jauh buat sampai ke puncak Lalananya. Setelah melihat ke bawah sepertinya jalurnya kurang memungkinkan, jadi gua ambil yang ke atas untuk menerabas tanaman liar ini. Tadi gua kesana udah berunding juga sama yang lain. Sepertinya kayaknya kita lebih mantapnya lewat atas ini. Tapi tadi gue lihat itu di bawah ada jalur sepertinya. Tapi menurut gue itu sama aja, nanti tembusannya itu berada di sana juga begitu. Dan ini treknya sudah dipenuhin oleh tanaman liar.
cocok banget yang suka sama explore dan berpetualang lebih dalam. Ini mantap sih. Dan di sini petandanya ya seperti ini aja. Jadi di pohon diikat tali rapia seperti ini untuk petunjuknya. Jadi belum terdapat petunjuk yang lebih jelas dan detail lagi. Gue sih bawa tali rapia dan bawa golok di depan untuk buka jalur. Jadi tali rapianya ini nanti akan digunakan untuk ketika nanti gue tidak menemukan petunjuk yang ada di pohon, nanti gue akan ikat tali rapia gue di pohon untuk menandakan kalau gue tadi pernah lewat situ gitu. Di sini kita menemukan trek yang sudah ketutup lagi. Jadi sebetulnya kalau misalkan dari Puncak Batu Roti ini untuk HTM-nya itu kita cuma dikenai biaya satu orangnya 10.000 dan parkir motor 10.000. Jadi tadi gua berempat total itu 60.000. Jadi lumayan cukup murah untuk HTM masuk ke Puncak Batu Rotinya itu. Di Puncak Batu Roti kalian bisa ngecamp ya. Karena tujuan gue sekarang mau ke Puncak Lalana. Gue akan ke Puncak Lalana. Kalau tembus, insya Allah akan lanjut ke Puncak Galaunya. Mudah-mudahan aja ketemu jalurnya. Di sini kita menggunakan tali rapia untuk menandakan kalau nanti mau pulang kita jalurnya tuh udah pernah ngelaluin lewat sini dan ke sana. Karena di sini lumayan cukup membingungkan, nggak ada petunjuknya. Ada jatuh. Nih Mas Denny lagi mengikat tali rapianya. Oke, kita tandakan seperti ini. Ini menandakan kalau kita tadi pernah lewat sini. Mantap. Di sini kita taruh lagi petanda dari tali rapia untuk menandakan kalau kita tadi lewat sini. Jadi pada hari sebelumnya pendakian ini dimulai, gue sama si Incun udah pernah kesini dan gue waktu itu naik ke atas sana tuh. Tapi di sana itu ada tanda kehidupan seperti ada bekas makanan nabati dan copotan tali sepatu. Di sini gue masih berunding sama tim untuk menentukan mau lewat bawah atau lewat yang kemarin gue kesana. Tapi kayaknya di sini kita bakal coba buat cari tahu untuk lewat jalur bawahnya. Begitu. Kita memutuskan untuk lewat bawah karena tadi gue lihat itu ada jalur dengan kontur yang sudah lumayan tertutup. Tadi di sini kita lumayan agak bingung untuk melihat jalurnya karena benar-benar udah padat banget. Dan akhirnya kita coba untuk terabas terus sampai menemukan trek. Nah, ini treknya. Mantap. Naik. Oh, sama aja yang tadi. Oh, naik apa kanan? Kanan nggak ada. Tahu gua, coba lihat. Wow, di sini habitat monyetnya masih banyak. Lumayan cukup membingungkan. Kita akan cek untuk ke sini, kira-kira ada jalur atau enggak. Oh, ke sini, Le. Turun ke bawah. Seriusan. Kalau ke atas itu ada trek lagi gak? Kalau ke atas gak ada? Ada. Oh. Di sini sih ada jalur ya. Nih. Atau mungkin iya. Ini yang menandakan buat ke goanya. Kayaknya iya sih, coba kita ekspor ke situ dulu. Oke, jadi kita akan ekspor ke sini dulu jalur yang ini. Nanti kalau itu kita coba balik lagi. Alhamdulillah. Sepertinya ini jalur yang benarnya. Karena di sini, oh ini dia goa asenya. Dan ini dia goa asenya. Di sini terdapat dua goa, Le. Jadi ini goa yang pertama kita lalui dulu. Nanti ketika kita udah jalan naik ke atas lagi, kita nemuin yang goa satu lagi tuh. Gua lupa namanya. Oke. Mantap, setelah menerabas jalur yang lumayan, kita sampai di goa Ase. Ini dia goanya.
Wow, assalamualaikum. Mantap, subhanallah. Oke, kita bakal istirahat dulu sebentar. Mungkin 1-2 batang rokok. Habis itu lanjut lagi. Karena di sini yang menghambat waktunya itu kita harus menerabas jalur dan membuka jalur yang sudah lama itu tertutup. Kita harus kemana nih? Tapi kayaknya turun ya ke bawah sana. Iya, soalnya sono kiri. Le, kita kemana nih? Ke Lalana balik lagi gua. Ke Lalana balik lagi. Lewat jalur base camp. Jalur base camp Puncak Batu Roti. Gimana treknya? Treknya lumayan, capek, pusing. Pokoknya kacau. Guanya tadi mantep ya? Gua AC-nya ya? Cakep. Menurut ente, kalau misalkan ada yang mau kesini, oke gak? Oke. Oke kalau udah ditandain mah. Tapi harus lebih safety ya. Kudu diinin lah. Tapi harus lebih safety ya. Iyalah kudu dibuka. Gimana Den? Mantap. Lihat dulu dong. Enggak, sini ngomong dong. Gimana jalurnya? Oh mantap banget dah. Mantap Terobos banget ya. sono, terobos sini. Yang penting nemu jalur. Gimana orang Jakarta? Ini saya saranin ya. Kalau ente kesini. Yang total itu disarankan untuk membawa rombongan sekitar 10 orang lah. 10 orang. Karena biar asik juga, sambil sebat santuy. Ya, Nyimeng dikit. Kita lanjut lagi buat cari jalur dan bisa menemukan puncak Lalana dari trek base camp Puncak Batu Roti. Tadi istirahat sekitar 5 menit. Sekarang jam 2:40. Di sini kita turun lagi nih. Turun ke bawah. Sepertinya melipir ke bawah dulu, terus kita ke kanan. Dan di sini vegetasinya udah lumayan terbuka. Ini trek sih. Ya ini jalur ini. Vegetasinya lumayan terbuka setelah tadi turun sekitar 100 meteran lah. Menemukan vegetasi yang lumayan terbuka. Dan jalan cuma 2 meter. Itu kita bakal nemuin trek yang udah ketutup lagi. Seperti ini. Oke. Kita melipir ini. Wow. Yoi. Jangan lupa selalu kasih tanda di setiap kita melangkah. Karena belajar dari kejadian yang kemarin, gua sama Encun berdua buat nembusin dari Batu Roti itu ke Lalana, gua nyasar. Jadi ceritanya itu pada saat itu gua sama Encun cuma berdua, ya kan? Itu posisi udah lumayan cukup sore, jam 4-an. Gua lanjut ke buat buka jalur atau cari jalur lanjut ke Lalananya. Di sini lumayan cukup bingung lagi nih, antara ke bawah atau ke atas yang tadi, ke atas yang ini. Coba kita akan rundingkan dulu. Setelah berunding, akhirnya memutuskan buat ambil yang ke bawah. Tadi aku udah cek ke atas, ternyata nggak bisa, sepertinya nggak bisa dilalui karena ranting-ranting pohonnya itu benar-benar ketutup dan jalurnya nggak kelihatan. Balik lagi ke cerita sebelumnya. Waktu itu gua sama Encun berdua mencoba buat mencari jalur lintas dari Batu Roti ke Puncak Lalana, dan pada saat itu kondisi jam itu udah sore sekitar jam 4-an, terus posisi juga hujan. Jadi gue sama Encun nggak nemuin jalurnya, malah naik ke punggungan atas bukit. Dan hari ini gue sama tim mencoba untuk balik lagi ke tempat yang sama karena memang penasaran dengan lintas menuju ke Puncak Lalananya. Benar-benar bingung untuk mencari jalur perbukitan yang ada di Ciampea, Gunung Kapur ini, Gunung Kars. Di sini tertutup lagi nih. Jadi di sini kontur jalurnya itu udah ada yang ketutup sama ranting-ranting seperti ini, ada yang ketutup sama tanaman liar. Menemukan pohon yang unik.
Ini pohon apa ya? Dia di bawahnya seperti apa ya? Mungkin ini tumbuhan ya. Coba kalau misalkan kalian ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Ini pohon apa? Di bawahnya itu banyak serabutan seperti ini. Gimana, Den? Aman? Mantap. Kita masih untuk menerabas jalur dan mencari puncak lalananya di mana. Le, kayaknya ke bawah deh. Udah sekitar jalan 1 jam dari tempat area camping Batu Roti sampai sekarang udah jam 3. Di sini benar-benar bingung. Jalurnya udah padat banget. Jadi yang lumayan cukup menghambat itu kita harus cari jalurnya, buka jalur seperti ini nih. Ini ketutup ranting. Tapi nggak tahu nih di sini tuh bisa dilalui apa enggak. Tapi sepertinya kita kalau misalkan masuk ke arah sana masih bisa masuk. Jadi nih gue benar-benar gak sampai buat ke puncak Lalana dari base camp Batu Roti. Jadi ini lokasi gue. Dan kalau misalkan tujuan gue udah sampai di Gua Siwulung nih, itu dikit lagi kalau buat ke puncak Lalana. Terus gue lihat kondisi juga kan, sekarang udah jam 4. Kayaknya gue coba buat balik aja deh, karena nggak nemuin buat jalur lanjut ke Lalananya. Mungkin next time, atau yang lebih safety-nya gue langsung dari base camp Lalana. Wow, ini gue bingung nih, kita kemana nih? Kayaknya ke sini nih. Ini Goa Ase. Jadi tadi gue cari jalur buat lanjut ke Lalana ke sana. Ternyata gue nggak nemu jalurnya. Di sini kayaknya banyak kelelawar deh. Tapi ini gelap banget. Kalau dimasukin bisa aja sih, cuma agak ngeri. Dan udaranya ke luar tuh mantep, adem kayak AC. Wow, suara kelelawarnya. Suara apa? Suara kelelawar kayak orang ini ketawa. Oke, dari sini kita naik ke atas terus lanjut turun aja deh. Nggak nemuin jalurnya, men. Kita udah di tempat puncak Batu Roti. Jadi gua nggak nemu buat lanjut ke Lalananya kalau dari base camp Batu Rotinya. Gimana, Den? Gede kelihatan? Hah? Ya, next lanjut lagi lah. Di depan kabut atas. Berapa jam kita di dalam? 3 jam. Nyasar sedikit, terus ya sambil cari-cari jalur lagi buat pulang kan. Dan akhirnya, dan alhamdulillahnya bisa sampai di tempat area camping Batu Roti ini. Oke, mantap. Dan ekspedisi Gunung Bogor yang ke-11 masih gagal ke puncak Lalana. Tapi dalam pendakian ini alhamdulillah dapat pembelajaran kalau misalkan kita suatu saat nyasar gitu di hutan, yang pertama kita lakukan adalah jangan panik, tetap berusaha mencari jalur. Dan kalau misalkan bisa, kalau mau ke tempat-tempat yang seperti itu gitu kan, bawa petanda atau petunjuk kayak gua tadi, bawa tali rapia, jadi biar lebih aman dan safety gitu kan. Oke, mantap. Paling gue istirahat dulu di sini sekitar 10 menit, habis itu langsung lanjut turun lagi. Mantap. Jadi ekspedisi Gunung Bogor yang ke-11 kali ini sebetulnya tujuannya kan ke Lalana. Ya gagal gitu kan. Memang rencana itu mau lintas dari base camp puncak Batu Roti buat langsung ke Lalana, dan akhirnya hasilnya tuh nihil, nggak dapat apa-apa. Setelah membuka jalur, setelah menerabas tanaman-tanaman liar yang ada di sana gitu kan, sampai menandakan kalau misalkan gua udah pernah lewat jalur itu. Ya tadi sih di sana nyasar-nyasar sedikit-sedikit lah, menghabiskan waktu di dalam itu tadi sekitar 3 jaman. Mungkin next time minggu depan kayaknya gue bakal balik lagi, tapi dengan lewat base camp Lalana dan base camp Galaunya, biar cepet bisa sampai ke puncaknya. Oke, mantap. Ini udah maghrib setengah 6, gue masih di puncak Batu Roti. Kayaknya sekitar 5 menitan lagi gue bakal turun, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Minggu depan gue bakal explore lagi ke Lalana dan Galau. Oke, mantap. Ekspedisi Gunung Bogor gagal.